Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu juga baik. Oke, kepada ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum dimulai materi pembelajaran, apakah kemarin ada PR? Baik, kalau ada, silahkan dikumpulkan ke meja ibu ya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, apakah masih ada yang ingat dengan materi kemarin? Kemarin materinya tentang apa ya? Ayo silahkan, siapa yang tahu? Sudah, cukup semuanya. Mohon perhatiannya. Jadi, benar semuanya. Materi yang kemarin adalah tentang pendahuluan ilmu kimia yang mencangkup ilmu kimia itu sendiri, metode ilmiah, pengukuran, penggolongan materi, sifat fisika dan sifat kimia, serta penanganan bilangan. Nah, dari semua materi itu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak apa-apa, silahkan bagi yang ingin bertanya terkait materi kemarin. Jangan takut untuk bertanya ya, karena nanti kalau kalian takut bertanya, kalian sesat di jalan. Nanti kalian akan kesulitan untuk memahami materi yang selanjutnya. Jadi silahkan, bagi yang masih ada kesulitan, silahkan untuk bertanya. Oh baik, sepertinya semuanya sudah paham ya, tidak ada yang bertanya. Jadi ibu harap kalian semua paham dengan materi yang sudah kita bahas kemarin. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi kita pada pertemuan kali ini. Materi kita adalah tentang atom, molekul, dan ion. Apakah masih ada yang ingat dengan materi atom, molekul, dan ion? Masih ada yang ingat? Ada yang ingat? Oke, kita mulai ke kelompok 2. Silahkan, kelompok 2 jelaskan apa yang dimaksud dengan atom, molekul, dan juga ion. Silahkan perwakilan saja. Baik, bagus sekali penjelasannya. Kita berikan oplos kepada kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 atas penjelasannya. Baiklah, kita lanjut ke slide yang pertama, yaitu pencarian unit-unit terkecil telah dimulai pada masa purba. Dasar teori atom modern diletakkan oleh John Dalton yang mempostulatkan bahwa semua zat tersusun atas partikel yang luar biasa kecil yang disebut dengan atom. Nah, semua atom dari suatu unsur tertentu adalah identik tetapi berbeda dari atom-atom unsur yang lain. Nah, jadi penjelasan dari kelompok 2 tadi itu sudah benar bahwa atom merupakan bagian terkecil yang menyusun dari suatu zat. Nah, ini dikemukakan oleh John Dalton. Bisa dipahami semuanya? Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Nah, kelompok 3, tolong dijelaskan. Menurut John Dalton, bagaimana bentuk dari atom tersebut? Silahkan dijawab. Bagus, silahkan semuanya bertepuk tangan. Jadi, benar jawaban dari kelompok 3 tentang bentuk atom yang dikemukakan oleh John Dalton. Selanjutnya kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu tentang struktur atom. Melalui percobaan pada abad ke-19 dan ke-20, para ilmuwan telah mempelajari bahwa atom terdiri dari 3 partikel dasar, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan atau netral. Ini mudah ya, Ibu rasa ini mudah karena materi di kelas 12 ini hanya mengulang saja. Jadi Ibu hanya akan menyampaikan inti-intinya saja. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Di sini kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi atom. Nah, di sini ada nomor atom dan nomor massa. Nomor atom merupakan jumlah proton dalam inti atom. Sedangkan nomor massa merupakan
jumlah proton dan neutron dalam suatu atom. Nah, setiap atom memiliki nomor atom dan nomor massa yang berbeda. Nah, suatu atom itu sendiri dikatakan netral ketika ia memiliki jumlah elektron dan proton yang sama. Nah, di sini uniknya ada salah satu istilah yaitu isotop. Nah, isotop ini merupakan atom-atom dari unsur yang sama namun memiliki jumlah neutron yang berbeda. Itu disebut dengan isotop. Nah, sekarang kita ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 berikan contoh dari isotop. Bagus sekali. Contohnya sudah tepat, lalu kenapa itu bisa disebut dengan isotop? Apa alasannya? Ya, bagus sekali ya. Jadi jawabannya sudah benar. Juga itu sudah benar semuanya. Silahkan berikan aplaus kepada kelompok 1. Jadi jawaban dari kelompok 1 itu sudah benar ya, contohnya tentang isotop. Bisa dipahami semuanya? Lanjut ke slide keempat, yaitu tentang tabel periodik. Nah, unsur-unsur dapat digolongkan berdasarkan sifat fisik dan kimianya dalam sebuah tabel sistematis yang disebut tabel periodik. Nah, tabel periodik ini memungkinkan kita untuk menggolongkan unsur-unsur dan menghubungkan sifat-sifatnya dengan cara yang sistematis pula. Nah, tabel periodik merupakan sumber informasi kimia yang paling berguna. Nah, jadi kita sering ya menggunakan tabel periodik dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya silakan kepada kelompok 4, bagaimana cara kita menghafalkan tabel periodik? Contohkan untuk golongan 1 saja, silahkan perwakilan. Wah, bagus sekali jawabannya. Cara menghafal yang unik. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Nah, jadi Ibu harap semua siswa bisa menghafalkan tabel periodik dengan cara yang unik pula seperti yang dicontohkan oleh kelompok 4 tadi, sehingga kalian bisa menghafalnya dalam jangka waktu yang lama. Ingatan kalian itu bisa bertahan lama. Jadi kalian tidak perlu menghafal satu persatu, itu akan menyusahkan kalian. Jadi bisa dihafal dengan cara yang unik sekreatif kalian. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke slide yang kelima, yaitu dari atom menjadi molekul dan ion. Atom-atom dan sebagian besar unsur berinteraksi membentuk molekul dan ion. Ion sendiri terdiri dari kation, yaitu ion positif, dan anion, yaitu ion negatif. Kita bisa melihatnya dari rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom yang ada dalam suatu molekul senyawa. Selanjutnya, silahkan kepada kelompok 5, jelaskan bagaimana atom bisa membentuk molekul dan ion. Silahkan perwakilan saja. Baik, bagus sekali jawaban dari kelompok 5. Bagaimana dari kelompok lain? Apakah sudah benar? Iya, sudah benar ya. Jadi, bagus sekali kepada kelompok 5. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke slide yang ke-6. Ini sudah selesai ya pembahasan kita. Selanjutnya, tugas kalian adalah mendiskusikan beberapa subtema di atas dengan teman-teman sekelompok kalian. Ibu hanya menampilkan inti-intinya saja, sehingga kalian harus melengkapinya dengan berdiskusi. Nah, bisa dilihat di slide, Ibu sudah membagi kelompok kalian dengan subtema yang harus kalian bahas. Apakah ada yang ditanyakan? Ya? Ya, waktunya 30 menit cukup ya? Oke, cukup. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya? Oke, bisa ditulis di buku saja ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, silahkan bisa dimulai diskusinya. 10 menit, apakah semuanya sudah selesai?
Oh, belum. Yang lainnya apakah sudah selesai? Oh, belum juga. Baiklah, tidak apa-apa. Karena pembelajaran kita akan segera berakhir, hasil diskusi kalian bisa dijadikan acuan untuk membuat makalah sesuai subtema yang sudah Ibu pilihkan berdasarkan kelompok dan dikumpulkan minggu depan. Dan masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Bisa dipahami? Oke. Jadi, Ibu ingatkan kembali, perlu diingat bahwa kelima subtema materi yang sudah kita pelajari kali ini merupakan 5 konsep yang harus kalian pahami dengan baik. Tidak hanya dihafalkan, tapi juga harus dipahami konsepnya, sehingga kalian tidak mengalami kesalahan konsep. Baik, bisa dipahami juga? Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada semuanya. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini barokah dan membawa manfaat kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Saya akhiri, jangan lupa tugas makalahnya dikumpulkan minggu depan dan presentasi per kelompok mengenai inti dari makalahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.